orang yang baru datang ke sini, pertama ya harus turunin ego sih kalau menurut gua ya. Taraf hidupnya itu di sini nggak bikin lu kaya, tapi bikin lu sejahtera. Hai guys, balik sama aku Luciana dari Luciling. Nah ini kali aku ada lagi teman aku Felix Nasa. Ini video lanjutan dari video yang kemarin sama Felix. Kalau kemarin ngomongin tentang lotre green card, sekarang aku mau nanya-nanya dia tentang abis menang lotre green card, dia cari kerjanya di Amerika gimana? Apa yang dia suka dan gak suka di Amerika, cara penyesuaian diri dia di sini itu gimana? Halo guys, jadi balik lagi bareng kita berdua. Sebenarnya banyak loh dulu yang YouTube yang komen, ceritain dong pengalaman awal-awal pindah ke Amerika. Nah itu gue belum ada videonya, jadi gue bisa sharing juga di sini sekalian. Tapi sebelum itu kan pengumuman di 2021 itu kan udah terbit loh. Nah, gue sama Andri itu bikin komunitas yang khusus pemenang. Jadi bagi kalian yang mau join, nanya-nanya, nanti gue kasih linknya deh ya. Atau enggak lu bisa add Instagram gue, nanti lu langsung DM gue. Nanti gue bisa masukin ke grup. Jadi udah ada lumayan loh, ada belasan yang hubungin orang lo, dan rata-rata mereka sekali coba lo hoki banget. Oh iya? Itu lanjut ya, jadi gue waktu awal-awal itu, yang penting gue harus kelarin dulu tempat tinggal sih. Harus satu-satu, kalau dipikirin semuanya pusing. Iya bener sih. Jadi gue waktu sampai, yang penting gue ada tabungan untuk bertahan 1 bulan. Waktu itu tabungan nggak banyak sih, cuma 1.500 sisanya untuk 1 bulan tuh. Duit deposit 1 kali rent, duit rent bulan pertama, sama duit untuk bertahan hidup 1 bulan. Jadi pas gue sampai tempat tinggal udah oke, baru kan mikir, tapi kan kita belum bisa cari kerja karena SS number-nya belum ada. Oh iya benar, harus dari SSN. SSN itu Social Security Number. Jadi itu apa ya? Kayak nomor KTP kali kalau di Indonesia. Nah, nomor pokok wajib pajak namanya. Kalau di Indonesia NPWP. Oke. Ya, SSN itu nunggu 2 minggu deh. Rekening gue udah buka rekening, tempat tinggal udah oke, gue baru mikir untuk bulan depan kerja gimana gitu. Nah benar kata itu, kita disaranin lamarnya dari Indeed sih. Kayaknya Indeed lebih banyak kerjaan ya, dari yang labor sampai office semuanya ada sih di Indeed. Benar. Gua apply aja lah, masa bodoh gitu kan, gratis ini kan, jadi apply aja ratusan. Memang banyak yang nggak direspon sih, tapi ada juga yang fast respon. Lu apply-nya ke kerjaan tipe kayak kerjaan apa aja? Tipenya? Apa aja, dulu pernah supermarket. Oke. Jadi kalau misalnya kerjanya yang non-office ya, itu tahapnya gimana? Kayak langsung diterima, lu masukin resume dulu, langsung diterima, besokannya langsung mulai atau gimana itu? Biasa kita langsung email resume beserta mungkin di apa namanya, covering letter ya, apa sih? Cover letter. Ya, cover letter kan, terus kita attach resume kita. Untuk kalian yang nggak tahu, cover letter itu Kenalan, terus gue dapet info kerjaan dari sini, gue mau ngelamar dan bla bla blanya gitu ya. iya, jadi perkenalan sama abis itu kayak, oh iya, kayak gue rasa gue ada skillnya yang dicari gini-gini. Jadi kayak, apa ya, kayak opening kali ya. Lebih sopan aja, masa kita langsung email, I attach gitu kan, enggak. Jadi harus ada, kayak lebih sopan aja lah, bikin surat gitu kan. Iya, benar. Itu langsung dipanggil, dia lihat, udah tiba-tiba kalau emang dia suka sama karakter lu, bisa langsung keterima. Udah lu besok mulai kerja deh gitu. Non office itu lebih cepat prosesnya. Minggu, hari itu juga dia bisa kasih keputusan, udahlah lu besok udah boleh masuk kerja gitu. Oh sih. Oke, terus kerja di supermarket waktu itu sebagai apa? Restocking bagian daging. Jadi kan aku lamar berdua sama istri. Nah, istri dapat bagian daging dan dairy itu kayak keju, milk gitu kan. Jadi dia harus ke freezer. Freezernya itu -40 Fahrenheit. Oh my Dan gosh. itu dia harus bawa rak lebih tinggi dari badan dia, dan harus weightliftingnya itu 50 pound. Sehari nggak kuat, udahlah kita quit aja. Ya, kerja restocking itu emang ini sih capek sih, apalagi naik turun nanti gitu kan. Makanya kalau kamu ke ruangan freezer itu sambil weightlifting di -40 itu, tangan jadi beku semua.
Dan kita baru sampai ke Amrik langsung down gitu. Tiba-tiba kok kerja begini banget. Tipsnya itu kita sebenarnya harus turunin ego dulu sih. Karena kalian yang dari Indo mau langsung office itu bisa dibilang susah sih. Pada saat itu kan duit pas untuk 1 bulan doang. Jadi kita harus putar otak gimana cara dapat kerja. Nah, tapi syukur juga kan ada teman. Sebenarnya komunitas Indo itu bagus juga loh untuk cari kerja loh. Teman itu pas banget saranin, ini ada restoran Indo nih. Gue coba iseng dulu si Om ada kerjaan nggak nih? Ada orang Indo baru datang menang green card nih gitu. Kebetulan banget ya lagi buka lowongan. Jadi ini restorannya restoran Indo atau? Restoran Indo, tapi menunya itu Southeast Asian. Jadi fusion gitulah, ada campur-campur juga. Workernya juga kebanyakan orang Indonesia, jadi lebih enak sih. Restoran jadi apa kayak gini? Waiter. Oke. Awalnya gue pilih waiter juga lumayan untuk ngelatih Inggris sih. Masih oke lah, nggak gitu angkat berat kan. Cuma take an order, mastiin makanannya oke, baru bersihin meja gitu kan. Dan itu kerja di restoran itu tipsnya itu pasti lebih tinggi daripada yang di supermarket. Supermarket ada tips itu justru gue nggak tahu. Justru di supermarket nggak ada, makanya gue pilih restoran karena duit kita lebih banyak karena ada tips. Iya, benar. Karena tipsnya 100% dapat datanya, maksudnya ke lu kan ya. Iya. Meskipun ada pembagian ke orang belakang, at least kan nggak cuma minimum wage. Kalau lu mau duitnya lebih ya kerja di restoran. Terus jadi penyesuaian tersusah waktu di Amerika apa selain cari kerja itu? Awal-awal ya bahasa sih. Sebenarnya mungkin ngerti dia ngomong apa, tapi pas kita mau balesin itu ngerangkai grammarnya susah ya ternyata ya. Iya, rangkai grammar belum tentu, terus belum lagi pronunciation gitu kan. Accentnya ya. Oke, terus pros and cons tinggal di Amerika nih selama ini dari pengalaman kamu. Suka nggak sukanya? Lebih enak sih tinggal sini kalau menurut gue ya. Nah, kenapa? Taraf hidupnya itu di sini nggak bikin lu kaya, tapi bikin lu sejahtera. Lu mungkin nggak kaya, tapi dengan penghasilan lu bisa sejahtera, lu bisa beli ini, beli itu, masih oke. Masih berkecukupan gitu ya? Masih berkecukupan. Di Indonesia lu kantoran. Untuk beli sepatu yang harga 1 juta aja mikir, karena gaji lu 4 juta gitu. Sepatu Nike di Indo mahal. Di sini kita bisa beli, mungkin nabung 2 hari kerja bisa beli satu. Kalau di sini gap antara orang kaya sama orang miskin juga lebih kecil ya? Lebih kecil ya. Dari benefit dari pemerintahnya benar-benar nyata. Oh ya, seperti apa misalnya? Nih aku kan dapat sekarang tunjangan dari pemerintah untuk yang COVID-19. Itu per bulan ya? Per minggu. Oh, per minggu. Oke, bagus dong. Tadi aku pikir ini cuma one time doang atau gimana? Nah, kita ada yang dari one time sama dari yang per minggu. Nggak, aku dapat semua sih. Oh, that's good. Ya, kalau nggak ada sih nggak bisa bayar sih, jujur. Terus pas kebetulan istri lagi pregnant kan. Kebetulan juga aku kena COVID, pendapatan turun. Aku lapor dong ke Citi kalau insurance nih nggak kuat bayar nih, apalagi istri pregnant. Terus kita dioper ke medical pregnancy yang bener-bener free. Jadi sampai nanti pregnancy free gitu, melahirkan pun free. Oh, wow. Dan kita dapat suplemen grocery tiap bulan lumayan banyak loh. Kayak susu, kacang-kacangan, terus roti gandum gitu banyak. Nanti aku mau bikin video khusus. Ya, mesti tuh. Wait, tunggu grocery. Jadi grocery gimana? Jadi kita dapat kayak namanya food balance. Nah, jadi bukan berbentuk duit, karena kalau duit kan bisa disalahgunakan kan. Nah, dia pintar nih, dia berbentuk kartu tapi berbentuk makanan. Lu harus reading makanannya itu sesuai kriteria dia, kayak rotinya harus gandum, susunya harus low fat, terus ada kacang-kacangan karena beans kan buat protein. Nah, itu ada banyak tuh. Terus mereka yang nganterin ke tempat lu atau lu yang ke grocery ngambil? Kita ke grocery, kayak kita harus ke Safeway gitu-gitu. Oke. Jadi lu kasih lihat kartunya terus ya. Nanti kita gratis. Ya, otomatis gratis. Ya, bagus sih. Makanya kita kaget sih sebenarnya program pemerintah di sini untuk low income banyak banget. Ya, sangat membantu ya. Sangat membantu banget. Iya. Jadi yang gue bilang bikin hidup kaya enggak, tapi sejahtera iya. That's good. Oh, kita harus. Sebenarnya selain itu juga
pas COVID ini kan kita pindah, ini juga apartemennya untuk khusus low income loh. Dulu pilih San Francisco mungkin karena minimum wage paling tinggi kali ya. Udah research dulu berarti nih. Udah research dulu ya. Waktu aku ke San Francisco pertama kali, aku kayak langsung oh my gosh. Tadinya sebelum ke San Francisco aku mikir New York kota yang paling kotor ya, New York City gitu. Pas aku ke San Francisco, oh gila ini kota kotor banget kayak dalam San Francisco-nya ya. Oh ya itu juga kendala tuh, bener tuh. Jadi gue pas awal datang, United States Amerika pasti yang bersih, orangnya gimana. Ternyata pas sampai SF itu downtown-nya ya kacau juga sih. Orang homeless pup di jalan, banyak nggak? Banyak, sering. Jadi gue kan gue dulu sebelum di sini di downtown tuh. Gue fokus jalan gue harus ke bawah. Menghindari kuning-kuning. banyak banget. Apalagi sekarang ya semenjak COVID itu ya, homeless-nya double loh. Waktu itu gue pilih SF juga mungkin karena nggak ada salju. Terus apa yang paling lu kangenin nih dari Indonesia? Lebih ke Bali sih. Apa? Bali. Tapi kan Indonesia Jakarta. Jadi dulu pas gue balik ke Indo, gue ke Bali tuh seminggu full. Enak sih, enak banget, keren. Seminggu. Dan itu gue kangen, sampai sekarang gue kangen Bali. Kalau dari hometown gue, paling yang gue kangenin makanan sih, food. Sama keluarga. Lagi yang mau disampaikan? Jadi yang kalau gue rekap ya, kalau orang yang baru datang ke sini, pertama ya harus turunin ego sih kalau menurut gue ya. Karena lu mau nggak tiba-tiba yang mungkin lu di Indo kerja office, tiba-tiba lu harus kerja paling nggak ya kerja non-office dulu untuk awal-awal. Untuk bertahan hidup. Lu bakal bisa hidup sih kalau lu kerja keras di sini. Banget sebenarnya dari dulu kayak gitu sih, kayak kalau misalnya lu lihat sejarah orang Asia yang imigran ke Amerika, kebanyakan itu emang mesti mulai dari bawah gitu bisa dibilangnya. Jadi benar-benar egonya mesti diturunin dulu, langsung naik ke atas. Kayak tadi kalian dengar Felix bilang dia bakal ada video khusus tentang bantuan-bantuan yang pemerintah Amerika kasih ke orang-orang yang pendapatannya masih minim. Pokoknya nanti kalian mesti stay tune aja, karena itu satu sisi positif Amerika yang mungkin nggak banyak dikasih lihat sekarang ini ya di luar Amerika. Jadi itu video yang sangat penting ditonton. Jangan lupa check out channelnya Felix juga, nanti aku akan taruh di bawah. Guys, and thank you guys for watching. Jangan lupa subscribe juga ke channel aku. I'll see you guys in the next video. Bye guys.